Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit berbintang yang gemerlap, bintang-bintang memancarkan ledakan yang mengerikan. Pedang spasial menembus bintang-bintang, langsung mengubahnya menjadi debu dari sejarah. Ada lusinan planet di kerajaan Demon Rio Tiger, dan tidak ada satu planet pun yang selamat. Bahkan planet utama mereka, planet utama dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, hancur total. Bahkan ada beberapa setan surgawi yang bersembunyi di beberapa planet, dan mereka semua hancur seperti bintang. Ledakan mengerikan bergema di kehampaan, menyebar jauh dan luas. Ini apa yang dilakukan Sekte Heavenly Mountain Sword dari Sekte Surgawi kelas 9. Seseorang di langit berbintang memperhatikan keributan besar dan terbang. Ketika mereka melihat bintang-bintang dihancurkan satu persatu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bintang-bintang meledak dalam sekejap. Mereka menghancurkan planet-planet dari negara iblis kekacauan harimau. Seorang ahli bergumam, matanya dipenuhi keterkejutan. Menghancurkan bintang secara langsung, ini adalah upaya untuk menghancurkan pihak lain sepenuhnya. Sebuah planet setara dengan sebuah rumah yang telah dihancurkan hingga kehancuran yang tidak dapat didamaikan. Berita ini menyebar melalui AI dengan kecepatan yang mengerikan. Melaporkan kepada Raja, Penasihat Nasional Tua, planet kita telah hancur total, hancur total. Di Istana Raja Naga dari Istana Naga, seorang ahli melapor kepada Raja Harimau yang kacau dan yang lainnya. Mereka sudah menerima kabar bahwa planet mereka telah hancur. Di planet kita, banyak Old Sky Demons yang tidak mau pergi semuanya telah terbunuh. Pakar iblis surgawi meraung dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan. KKK, mereka sudah terlalu jauh. Mereka telah menghancurkan planet kita. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kerajaan iblis harimau kita tidak akan berani melawan mereka sampai mati? Penasihat nasional tua itu segera berdiri dan meraung dengan wajah penuh amarah. Dia dipenuhi dengan aura kekerasan. Dadanya naik turun. Ini adalah rumah mereka. Itu telah dihancurkan begitu saja. Setan langit yang tak terhitung jumlahnya yang tidak meninggalkan planet ini juga terbunuh. Penasihat nasional tua, jangan khawatir. Kami akan membalas dendam. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya berdiri di samping, mata mereka berkilat dengan niat membunuh yang gila. Panggil semua spesies naga berduri. Dia berteriak dan semua iblis aneh itu menyerbu. Sekarang jumlah anggota Istana Naga telah meningkat menjadi hampir 400.000, jumlah setan aneh juga meningkat menjadi 40.000. 40.000 setan aneh ini telah berevolusi menjadi spesies naga berduri. Semua iblis aneh setidaknya memiliki kekuatan untuk membunuh dewa-dewa tingkat 5 yang abadi. Klan iblis aneh menyapa Perdana Menteri Gui. Sangat cepat, semua setan aneh tiba. Di depan mereka ada lebih dari 100 prajurit iblis aneh tingkat dewa raja yang abadi. Semua iblis aneh, masuki planet domain dari Sekte Langit kelas 9 dan Sekte Pedang Gunung Langit. Iblis aneh dengan kekuatan Raja Dewa, bawalah sekelompok anggota dan dengarkan perintahku. Perdana Menteri Gui juga memerintahkan dengan niat membunuh. Setelah pihak lain terus menghancurkan bintang-bintang tanpa mempedulikan kehidupan di planet ini, Istana Naga tidak perlu ditahan. Selama itu adalah planet milik Sekte Pedang Gunung Langit dan Sekte Surga kelas 9, mereka dapat membunuhnya secara langsung dan membunuhnya tanpa mempedulikan hal lain. Selama itu adalah anggota planet mereka, mereka adalah musuh bebuyutan. Beginilah pertempurannya. Ini Perdana Menteri Gui. Kelompok binatang aneh segera menjawab, tubuh hitam putih mereka memancarkan aura dingin. Segera menuju dan menunggu pesanan. Juga, saat Anda menghadapi bahaya, segera lari kembali ke negeri abadi. Perintah Perdana Menteri Gui dengan dingin. Ayo pergi. Kelompok binatang aneh menerima perintah dan segera terbang keluar. Selama mereka bersembunyi dan memasuki planet tempat Sekte Pedang Gunung Langit dan Sekte Langit kelas 9 berada, itu akan menjadi sepotong kue. Seiring berjalannya waktu, berita Sekte Pedang Gunung Langit dan Sekte Surga kelas 9 yang mengirim para ahli untuk menghancurkan planet negara iblis harimau yang kacau dengan cepat menyebar. Melihat situasi ini, semua faksi gempar. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Menghancurkan planet secara langsung berarti mereka ingin menghancurkan semua orang di planet pihak lain. Istana Naga dulu berada di tempat terpencil. Jika kita terbang melalui pedang bintang, itu akan memakan waktu sekitar 10 jam. Kita harus melewati Lorman Desolate Beast Garden. Pada saat ini, di kehampaan alam semesta, setelah Sekte Pedang Gunung Langit dan yang lainnya menghancurkan puluhan planet di kerajaan iblis harimau yang kacau, mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke wilayah Istana Naga. Master Sekte Pembunuh Iblis melihat peta di AI dan meraung dengan niat membunuh di matanya. Anda perlu 10 jam. Para ahli dari Sekte Langit kelas 9 dari Sekte Pedang Gunung Langit mengangkat alis mereka sedikit dan berkata,
jika kita bergegas ke sana, kerajaan iblis harimau yang kacau hanyalah efek samping. Harga sebenarnya yang harus dibayar adalah Istana Naga. Tanpa ragu, mereka terbang langsung ke tepi sistem bintang selatan. Mereka sangat cepat. Saat mereka bergegas, 40.000 setan aneh memasuki planet-planet di bawah panji Sekte Langit kelas 9 dan Sekte Pedang Gunung Langit melalui segala macam cara. Dua kekuatan utama, sebagai dua kekuatan terbesar di sistem bintang selatan dengan fondasi terdalam, mengendalikan beberapa ratus planet kehidupan, dan bahkan beberapa planet lemah tidak termasuk. Dua kekuatan utama berjumlah lebih dari 1.000, dan 40.000 setan aneh menyerbu masuk. Omong-omong, ada kurang dari 100 planet. Ini benar-benar dapat diabaikan untuk aliran penumpang sebuah planet. Setelah iblis aneh masuk, ia segera mulai menyelidiki situasi seluruh planet. Khusus untuk iblis aneh tingkat Raja Dewa Kematian, jika sebuah planet tidak menimbulkan ancaman bagi Raja Dewa mereka yang abadi, mereka masih bisa menghancurkan planet dalam beberapa menit. Kami di sini, di depan adalah wilayah Istana Naga. Menurut berita kami, Istana Naga telah mengambil alih seluruh lautan tempat terpencil ini, pangkalan mereka ada di dalam lautan. 10 jam kemudian, sebuah pisau besar menembus taman binatang buas pria Luoer yang sunyi. Tatapan haus darah pemimpin Sekte Tiga Lautan menatap bintang di depan. Daerah terpencil ini pasti ada hubungannya dengan Istana Naga, bunuh mereka semua. Dia melanjutkan dengan brutal, bunuh mereka semua, ini bukankah itu merugikan orang yang tidak bersalah? Di samping mereka, beberapa kaisar abadi mengerutkan kening. Istana Naga telah mengambil alih banyak planet di wilayah ini, tidak mungkin untuk menghancurkan semuanya, namun kita dapat menghancurkan satu atau dua planet dan membuat Istana Naga merasa takut dan marah, beberapa planet sebelum kita, hancurkan semuanya. Orang tua pemimpin Sekte Pedang Gunung Langit berkata dengan kejam. Menyerang, tubuhnya bergerak dan dia langsung melompat turun dari pedang bintang yang menusuk. Yang lain juga langsung melompat turun. Dentang, dentang, dentang. Suara yang menghancurkan dunia terdengar. Di planet di depan mereka, mantan anggota aliansi darah besi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum pedang penusuk bintang menembus bintang. Kemudian, kiamat tiba. Bas, bas, bas. Saat ini, di Istana Naga Utama, Perdana Menteri Gui segera menerima kabar bahwa Istana Naga Bawah Laut tempat aliansi darah besi dulunya dihancurkan. Penghancuran Istana Naga menyebabkan hanya satu gambar yang dikirimkan. Dalam gambar tersebut, seluruh planet meledak. Semua iblis aneh, serang, membunuh. Ketika Perdana Menteri Gui melihat berita itu, hatinya menjadi dingin, dan dia meraung dengan dingin. Gigi ganti gigi, darah ganti darah. Perdana Menteri Gui tidak menyangka bahwa anggota Sekte Langit kelas 9 dari Sekte Pedang Gunung Langit akan sangat gila. Itu sangat mengerikan. Istana Naga hanya menempati lautan, tetapi mereka telah menghancurkan seluruh planet. Karena kamu ingin membunuh mereka, aku akan membunuh mereka bersamamu. Dengan mata merah, Perdana Menteri Gui memberikan perintah pembunuhan langsung ke semua iblis aneh. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Gui segera mengeluarkan kecerdasan buatannya dan mengeluarkan pernyataan atas nama Istana Naga dan Bintang Naga. Wilayah Istana Naga hanya menempati lautan. Manusia di darat bukan milik Istana Naga. Karena kamu telah menghancurkan miliaran nyawa, jangan salahkan Istana Naga karena membalas budi dengan darah. Setelah pernyataan tersebut, Perdana Menteri Gui segera terbang ke sebuah planet di langit Bintang Naga. Telur, apa yang sedang terjadi? Sekte Langit kelas 9 dari Sekte Pedang Gunung Langit pergi ke planet lain di Istana Naga. Mereka menghancurkan seluruh planet ini terlalu kejam. Istana Naga sepertinya berasal dari tempat yang jauh. Istana Naga adalah yang terkuat di sana, tetapi tampaknya Istana Naga hanya menempati lautan, dan tanah itu milik kekuatan lain. Mungkinkah langit Istana Naga dari Sekte Pedang Gunung Langit kelas 9 menghancurkan planet ini? Serangan dari 6 kekuatan Sekte Pedang Gunung Langit kelas 9 dan Sekte Pedang Gunung Langit menarik perhatian semua orang di seluruh sistem bintang selatan. Semua orang sedikit terkejut saat melihat informasi yang dirilis oleh Istana Naga. Hahaha, sepertinya mereka benar-benar marah. Sekarang mereka tahu konsekuensi menyinggung kita, apa yang mereka lakukan sebelumnya. Di planet di bawah domain Sekte Pedang Gunung Langit kelas 9, pakar Sekte Pedang Gunung Langit meraung dengan dingin. 100.000 tahun yang lalu, Raja Pedang mereka sendirian menghancurkan beberapa planet vital. Peringatannya mengejutkan semua orang di sistem bintang selatan. Kali ini, mereka akan melakukan hal yang sama dan memperingatkan semua orang menyebalkan. Hahaha, pembunuhan yang bagus, pembunuhan yang bagus. Siapapun yang berani membunuh seorang ahli dari Sekte Sky Mountain Sword akan dimusnahkan. Membunuh mereka, hancurkan semua planet mereka, jangan biarkan siapapun hidup. Bunuh, bunuh, bunuh.
Beginilah seharusnya. Jika Anda memprovokasi Sekte Surga kelas 9, Anda harus membayar harga kematian. Ingat, jangan ada hubungannya dengan Istana Naga di kehidupanmu selanjutnya. Siapapun yang menyinggung Sekte Sky Mountain Sword harus membayar mahal. 100.000 tahun yang lalu, Raja Pedang memiliki pedang dan bintang. Sepertinya beberapa orang sudah melupakannya setelah sekian lama. Banyak murid dan warga Sekte Langit kelas 9 dari Sekte Pedang Gunung Langit di AI mendukung tindakan sekte tersebut. Mereka adalah warga Sekte Langit kelas 9 dari Sekte Pedang Gunung Langit. Kekuatan sekte mereka juga memberi mereka rasa kemuliaan. Jika seseorang berani memprovokasi mereka dan pihak lain tersingkir, mereka secara alami akan menertawakan dan mendukung mereka dengan kedua tangan. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung mereka. Terima perintah, segera serang, bunuh. Terima perintah, segera serang, bunuh. Pembantaian dimulai. Sama seperti semua orang di bintang galaksi selatan terkejut, sama seperti para pejuang Sekte Pedang Gunung Langit semakin bersemangat, tingkat atas 9 AI dari Sekte Pedang Gunung Langit mendukung mereka. 40.000 setan aneh menerima perintah. Aku hanya membutuhkan 3 Raja Saleh yang abadi di planet ini, kekuatan mereka lebih lemah dariku, dalam 1 menit, aku dapat menghancurkan seluruh planet. Di planet Sekte Pedang Gunung Langit, iblis aneh melayang di angkasa, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengamuk. Malam abadi turun. Dia melayang di angkasa dan meraung. Gemuruh gemuruh gemuruh. Dalam sekejap, hukum kegelapan yang menakutkan menyembur keluar dari satu sisi tubuhnya. Hukum kegelapan yang substansial menyelimuti planet di bawah ini. Apa yang sedang terjadi? Di planet ini, ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka melihat kegelapan yang tiba-tiba. Cahaya siang ekstrim. Dia meraung lagi, menyebabkan separuh tubuhnya menembakkan hukum cahaya yang menyilaukan. Seluruh langit di atas planet ini langsung tertutup oleh malam abadi dan hari ekstrim. Semua makhluk hidup di planet ini mengangkat kepala, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Tidak bagus, kita punya musuh. 3 kaisar abadi di planet ini memiliki perubahan besar dalam ekspresi, terbang langsung ke langit. Kekacauan turun, meledak, darah ganti darah. Iblis aneh meraung dengan liar, kata-katanya yang dingin memasuki telinga semua orang. Pada saat yang sama, kegelapan yang menakutkan dan cahaya putih berbenturan, melepaskan ledakan yang mengerikan. Gemuruh gemuruh gemuruh. Di bawah, seluruh planet terkena gelombang kejut yang sangat besar, dalam sekejap, planet ini berkurang 10%. Dengan kekuatan Strain Demon, dia bisa menghancurkan planet ini dalam 1 menit dan mengubahnya menjadi debu. Tidak baik, segera minta bantuan tetua sekte. Raja Dewa yang abadi terkejut dan segera meraung. Beberapa saat yang lalu, mereka bersukacita atas kehancuran Istana Naga, namun di saat berikutnya, planet mereka mengalami serangan yang mengerikan. Faktanya, planet mereka bahkan mungkin akan hancur. Kami sudah memberitahu mereka bahwa para tetua sekte sedang bergegas, ayo hentikan dia, hentikan dia. Seorang Raja Saleh yang abadi di samping meraung. Pada saat ini, planet lain dari Sekte Langit kelas 9 dan Sekte Pedang Gunung Langit juga diserang dan dibunuh. Namun, hal baiknya adalah sulit bagi dewa-dewa yang kekal untuk menghancurkan sebuah planet. Selain itu, sebagian besar planet memiliki Raja Saleh yang tidak mati yang menjaga mereka, dan yang kuat semuanya diambil oleh Raja Naga, jadi menghancurkan sebuah planet sangatlah sulit. Namun, menghancurkan planet itu sulit, dan pembunuhan sangat mudah bagi iblis aneh itu. Di 800 hingga 900 planet, selama beberapa jam ini, iblis aneh dan yang lainnya telah menyelidiki banyak situasi. Kali ini, mereka benar-benar menargetkan para murid Sekte Pedang Gunung Langit dan Sekte Surga kelas 9. Murid inti dari Sekte Pedang Gunung Langit mungkin hanya berjumlah puluhan juta, tetapi murid biasa memiliki puluhan miliar. Sekelompok setan aneh dengan gila membunuh murid biasa mereka. Selama mereka adalah murid dari Sekte Pedang Gunung Langit dan Sekte Langit kelas 9, bahkan jika mereka berada di kondisi dewa, mereka akan dibunuh. Terutama di akademi dan subsekte yang didirikan oleh 2 kekuatan besar, mereka adalah target utama iblis aneh. Setelah perintah untuk membunuh diberikan, pesta pun dimulai. Adapun kekejaman Sekte Langit kelas 9 dari Sekte Pedang Gunung Langit, mereka hanya bisa membunuh untuk menghentikan pembunuhan. Bahkan jika tidak ada 100 setan aneh di sebuah planet, mereka masih bisa menciptakan sedikit kekacauan ketika mereka mencoba membunuh mereka. Hal ini terutama berlaku untuk iblis aneh tingkat Dewa Raja yang abadi. Kegelapan dan cahaya menyelimuti suatu area, dan semua Sekte Langit kelas 9 dan murid Sekte Pedang Gunung Langit di area itu terbunuh. Dalam sekejap, seluruh Sekte Pedang Gunung Langit dan Sekte Langit kelas 9 jatuh ke dalam kekacauan.
Bang, apa yang sedang terjadi? Bukankah kita mengatakan untuk waspada selama perang? Mengapa kita masih diserang oleh Istana Naga? Ketika berita itu sampai ke eselon atas dari dua kekuatan, ekspresi semua orang berubah dan mereka meraung dengan marah. Semua pasukan telah mengirimkan 70% ahli mereka, dan 30% sisanya akan mempertahankan planet mereka sendiri untuk mencegah Istana Naga menyergap mereka. Namun, berita tentang planet-planet yang diserang dan murid-murid mereka yang dibunuh secara gila-gilaan menyebar. Ini membuat Sekte Langit kelas 9 dan Sekte Pedang Gunung Langit sangat marah. Kerusuhan berskala besar terjadi antara Sekte Sky Mountain Sword dan Sekte Surga kelas 9. Murid yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Satu planet bahkan hancur. Saya terkejut. Hampir 80% planet dari dua kekuatan teratas berada dalam kekacauan. Murid yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Ini benar-benar neraka. Itu terletak di cabang Sekte Sky Mountain Sword. Ratusan ribu murid terbunuh di bawah naungan kegelapan dan cahaya yang aneh. Itu terlalu menakutkan. Pembalasan Istana Naga telah dimulai. Makhluk hitam putih itu adalah murid dari Istana Naga. Istana Naga membalas dendam. Api perang menyebar ke ribuan planet. Hal yang begitu mengerikan mengejutkan seluruh bintang galaksi selatan. Lagi pula, itu adalah saat ribuan planet berada dalam kekacauan. Satu planet hancur. Hal seperti itu menyebabkan seluruh bintang galaksi selatan mendidih. Semua orang tahu bahwa ini adalah pembalasan Istana Naga. Karena 6 kekuatan utama telah bergabung untuk menghancurkan planet kita, maka kita akan membalas. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah para ahli Istana Naga sedikit menakutkan. Sekte Pedang Gunung Langit dan Sekte Langit kelas 9 jelas telah membuat beberapa persiapan, tetapi mereka masih dibantai secara diam-diam oleh para ahli Istana Naga. Jelas bahwa para ahli dari Istana Naga tidaklah sederhana. Pergi dan bantu mereka. Cepat! Bunuh semua asasin. Bunuh mereka semua. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Para ahli dari 6 kekuatan segera dipanggil kembali ke planet tempat Sekte Langit kelas 9 berada dan terbang menuju planet. Mata mereka merah darah dan wajah mereka sangat jelek. Kali ini, mereka awalnya ingin membuat Istana Naga merasa takut dan putus asa, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, mereka akan menderita kerugian besar. Menurut informasi yang dikirimkan dari berbagai planet, murid yang tak terhitung jumlahnya terbunuh atau terluka. Ini adalah dasar dari masa depan dua kekuatan utama, dan hati mereka sakit karena kehilangan begitu banyak. Ledakan, ledakan, ledakan. Para ahli turun ke planet satu per satu. Ketika mereka melihat planet-planet yang kacau, mereka meraung dan langsung menyerbu. Namun, melihat kedatangan Raja Dewa yang kuat, mereka segera kembali ke Gua Naga di Istana Naga. Seluruh penggerebekan hanya berlangsung selama 5 menit. Di beberapa tempat, bahkan tidak sampai 5 menit. Namun, dalam 5 menit ini, ratusan planet dilemparkan ke dalam kekacauan. Swoosh, swoosh, swoosh. Di Istana Naga, setan aneh kembali satu per satu. Perdana Menteri Gui berdiri di depan Gua Naga dan menunggu dengan tenang. Melaporkan kepada Perdana Menteri Gui, semua murid iblis yang aneh telah kembali, lebih dari 1000 dari mereka telah jatuh. Naga penusuk yang kuat berjalan mendekat dan melapor ke Perdana Menteri Gui. Lebih dari 1000 murid telah jatuh. Perdana Menteri Gui bergumam, ekspresinya jelek. Sudah lama sejak Istana Naga kehilangan begitu banyak. Kalian istirahatlah dan tunggu order. Ambil jiwa yang mengembalikan kayu ke planet. Perdana Menteri Gui berkata kepada Dewa Raja Iblis Jahat level 5 yang abadi dan berjalan ke Istana Raja Naga. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan peringatan atas nama Istana Naga. Jika planet tempat Istana Naga berada dihancurkan lagi, Istana Naga akan membunuh semua orang dari Sekte Pedang Gunung Langit, Sekte Langit level 9, dan 4 kekuatan lainnya, termasuk semua orang di domain. Setelah informasi dirilis, dia menunggu dengan tenang di Istana Raja Naga. Apakah Istana Naga memperingatkan kita? Saya mendengar bahwa semua pembunuhan itu ditujukan pada murid-murid Sekte Langit kelas 9 dari Sekte Pedang Gunung Langit. Jika mereka menargetkan semua orang di wilayah mereka, itu akan sangat menakutkan. Paling tidak, ratusan juta orang akan terbunuh, dan paling banyak, miliaran orang akan terbunuh. Yang paling penting adalah makhluk misterius Istana Naga terlalu pandai bersembunyi. Mereka sepertinya bisa menghindari deteksi dan pertahanan planet. Ada begitu banyak planet di 6 kekuatan utama. Mustahil untuk melindungi mereka. Baru saja, orang-orang dari Sekte Langit kelas 9 dan Sekte Pedang Gunung Langit menuntut untuk membunuh mereka. Mengapa mereka tidak berteriak-teriak sekarang? Ketika berita Istana Naga dirilis, semua orang membicarakannya. Ada yang terkejut, dan ada yang senang. Bang, segera panggil mereka dan bersiap untuk menyerang planet naga.
Di planet tempat 6 kekuatan berada, pemimpin klan langit kelas 9 membanting meja dengan marah dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Pembunuhan makhluk aneh itu memang menjadi ancaman bagi mereka. Jika Istana Naga benar-benar tidak peduli dengan biayanya dan terus bertarung, mereka juga akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu juga akan menyebabkan beberapa orang dalam domain tersebut pergi ke planet lain untuk menetap. Sekarang, tidak mungkin menghancurkan pangkalan Istana Naga sedikit demi sedikit, membuat mereka ketakutan dan putus asa. Kali ini, kita akan menyerang mereka secara langsung dan membunuh mereka semua. Kita tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Para ahli di sekitar bergema. Jika mereka terus membuang waktu, mereka akan kehilangan 800 waktu mereka sendiri. Istana Naga benar-benar marah padaku. Raja Pedang menyeka pedang darah di tangannya dengan ekspresi haus darah. Semua pasukan bersiap untuk menyerang Bintang Naga dalam 1 hari. Pemimpin Sekte Langit kelas 9 meraung dengan wajah muram dan dingin. Kebencian antara mereka dan Istana Naga telah meningkat. Mereka bersumpah untuk menghancurkan Istana Naga dan membuatnya berdarah ratusan juta mil. Ya, pakar dari pasukan lain mengangguk dan merasa beruntung. Jika pembunuhan kali ini bukan di planet-planet di bawah Sekte Langit kelas 9 dan Sekte Pedang Gunung Langit, tetapi pada mereka, kerugian mereka akan semakin parah. Hah? Pada saat yang sama, di daerah di mana aliansi darah besi dulu berada, para ahli dari Sekte Pedang Gunung Langit dan yang lainnya menerima pesan dan wajah mereka langsung menjadi gelap. Sialan, mereka benar-benar membunuh orang dari planet kita dan menghancurkan sebuah planet. Ayo kembali. Wajah mereka sangat jelek. Mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan segera kembali. Untuk sesaat, seluruh sistem bintang selatan menjadi sunyi senyap. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Para ahli dan murid Istana Naga telah pergi ke planet-planet di bawah panji Sekte Pedang Gunung Langit dan Sekte Langit tingkat 9 untuk membunuh begitu banyak orang. Segera, badai antara dua kekuatan akan meledak. Di Istana Naga, Perdana Menteri Gui sedang duduk di sana. Dia tidak terlalu khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sebuah planet di atas Bintang Naga, susunan langit dengan tenang tergeletak di platform tinggi. Dia sedang minum teh dan bermain dengan Ai. Arai langit tidak peduli dengan kemungkinan serangan dari 6 faksi besar. Dia adalah master susunan terkuat di dunia besar yang gemilang ini. Dia adalah salah satu kaisar dewa kekosongan terbaik. Di Ai, semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Pasukan dari 6 faksi utama juga berkumpul dengan cepat. Dan di Abyss, Wang Xian tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Dia masih lebih nyaman dengan Istana Naga saat ini. Alasan utamanya adalah dia percaya pada kekuatan kaisar dewa susunan langit. Istana Naga dan Bintang Naga tidak dapat ditembus tanpa selusin ahli Raja Saleh level 7 yang abadi. 10 level 7 God King Warriors yang abadi, bagus, keluarkan darah nagamu. Kali ini, mari kita coba membunuh lebih banyak biji jurang. Di depan Abyss Seed Mountain, Wang Xian melihat ke-6 level 7 Dewa Abadi King Warriors di depannya, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Itu Raja Naga. Di Abyss, di depan puncak gunung, Aoki Tian, Aoki, dan yang lainnya mengeluarkan darah naga mereka dan meletakkannya di ruang kosong di depan mereka. Setelah Wang Xian mengatur formasi penyembunyian, Aoki Tian dan yang lainnya segera bersembunyi. Kali ini, meski ada 5 atau 6, atau bahkan 6 atau 7, kita masih bisa meninggalkan mereka di sini. Wang Xian bergumam. Terakhir kali, ketika mereka bertemu dengan 4 benih abadi King Abyss level 7, mereka ingin melarikan diri. Kali ini, kecuali ada 7 atau 8 orang, mereka dapat membunuh mereka dengan cepat. Mengaum. Ga. Dalam waktu kurang dari 10 menit, raungan terdengar. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menatap lokasi gunung besar itu. 1, 2, 3 tingkat 7 biji abisal tingkat Raja Abadi. Aku membunuh mereka seketika. Wang Xian menatap benih jurang yang terbang ke arahnya. Matanya berbinar. Ada 3 biji abisal level 7. Ada 10 dari mereka di pihak Wang Xian. Di antara mereka, ada penyengat naga, Ao Yao, dan satu lagi yang kekuatan tempurnya meningkat ke level 7. Membunuh mereka bertiga dalam sekejap bukanlah masalah besar. Di sini, kecepatan benih abisal sangat cepat. Dalam sekejap, mereka berada dalam jangkauan serangan Wang Xian dan yang lainnya. Coo. Pada saat ini, di antara 3 biji abisal King level 7 abadi di depan, sebuah biji abisal dengan kacamata besar tiba-tiba berhenti. Matanya yang besar memindai posisi Wang Xian dan yang lainnya dengan waspada. Itu mengeluarkan raungan rendah, menyerang. Wang Xian tidak ragu dan segera memesan. Bum. Di saat berikutnya, serangan mengerikan menyelimuti semua biji jurang.
Ribuan biji abisal dan 3 biji abisal Raja Abadi level 7 langsung tertutup. Kukuku. Auman mengaum-mengaum. 3 biji abisal Raja Abadi level 7 mengeluarkan serangkaian raungan ketakutan. Merasakan Wang Xian dan yang lainnya, mereka berbalik dan ingin melarikan diri. So. Pada saat berikutnya, Ao Yao dan iblis aneh muncul di samping benih jurang maut tingkat 7 Raja yang saleh dan menyerangnya. Benih jurang itu memiliki rambut yang menakutkan. Seketika, rambutnya berdiri tegak saat menyerang Ao Yao. Saat dia bertahan melawan serangan Ao Yao, di belakang, naga lain menembus tubuhnya. Keduanya membeku. PFFT. Di depan, Ao Yao menerobos pertahanan dan demikian pula, kekuatan terang dan gelap memasuki tubuhnya. Baiklah, Wang Xian tertawa terbahak-bahak saat melihat Ao Yao dan yang lainnya membunuh satu orang dalam sekejap. Di sisi mereka, mereka berempat mengepung dan menyerang benih abisal dengan level yang sama dan benar-benar menjebaknya. Ao Yao, datang ke sini dan bunuh secepat mungkin. Teriak Wang Xian. Untuk membunuhnya dengan cepat, mereka masih harus melihat benih naga berduri itu. Dengan bantuan Wang Xian dan yang lainnya, Ao Yao dan yang lainnya hampir bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Poh. 2 benih jurang Immortal King level 7 dengan mudah dibunuh dalam waktu 20 detik. Adapun benih jurang yang tersisa, semuanya dengan mudah dibunuh. Raja Naga, ada 13 biji jurang level 6, panennya lumayan. Ao Dia dan yang lainnya menyimpan mayat dan berkata sambil tersenyum. Bagus sekali, ganti posisi, lanjutkan. Wang Xian tersenyum. Hanya mayat-mayat ini saja yang dapat meningkatkan kekuatan tempur anggota Dewa Raja level 7 Istana Naga yang abadi. Semua orang bergerak dan langsung terbang ke arah lain. Melanjutkan, setelah mengatur formasi, darah naga ditempatkan di samping. Kemudian, mereka menunggu dengan tenang. Kali ini, lebih dari 10 menit kemudian, 2 biji abisal level 7 Raja Abadi terbang di atas. Wang Xian tersenyum dan dengan mudah membunuh mereka. Dalam waktu singkat, mayat benih abisal level 7 Raja Abadi tingkat 5 dipanen. Melanjutkan, namun, keberuntungan mereka tidak begitu baik setelah ini. Setelah berpindah ke tempat lain, darah naga tidak menarik benih abisal untuk terus berdatangan. Ini menyebabkan dia sedikit mengernyit. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah semua benih abisal di gunung besar ini telah ditarik keluar? Apakah tidak ada yang tersisa? Seharusnya tidak. Dia melihat gunung abisal yang sangat besar di depannya dan mengangkat alisnya sedikit. Seluruh gunung besar itu sebanding dengan planet besar. Wang Xian telah membunuh sekitar 10.000 biji abisal. Menurut spekulasinya, jumlah mereka seharusnya tidak sedikit. Haruskah kita masuk dan memeriksanya? Wang Xian ragu sejenak dan menatap Ao Yao, Ao Qitian, dan yang lainnya. Ayo pergi. Mari kita dekati puncak gunung ini. Hati-hati dan perhatikan lingkungan sekitar. Wang Xian berkata, itu Raja Naga. Ao Yao dan yang lainnya menganggukkan kepala. Berdengung, Wang Xian dan yang lainnya menyembunyikan diri dan mendekati puncak gunung dengan hati-hati. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa merasakan gunung yang menjulang tinggi dan megah. Mereka merasa sangat kecil di depannya. Yin yang 5 elemental Dragon Eyes. Saat mereka semakin dekat, Wang Xian segera membuka mata naganya dan mengamati ke depan. Gunung besar ini sangat kokoh. Bahkan Raja Abadi level 7 akan membutuhkan 1 hingga 2 tahun untuk menghancurkan gunung besar ini. Merasakan bahwa gunung besar menghalangi pandangannya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat pintu masuk gua dan segera mendarat di depannya. Seluruh lorong gua panjangnya puluhan kilometer. Melihat ke dalam dari pintu masuk gua, orang bisa melihat bahwa itu berlubang setelah puluhan kilometer. Melihat ke dalam, dia tidak melihat apa-apa. Wang Xian menggerakkan lengannya dan Five Elements Millstone muncul di depannya. Perlahan, 5 elemen batu giling menyembunyikan dirinya dan terbang lurus ke dalam. Saat 5 elemen Millstone masuk, pemandangan di dalamnya muncul di hadapannya. Dia melihat ke bawah dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Di dalam puncak raksasa, bagian atasnya berlubang dan tidak ada apa-apa. Namun, ada lautan api di bawah. Tidak, itu lahar. Warnanya merah sampai menghitam. Lava itu kental dan tampak seperti rawa. Namun, orang bisa merasakan suhu yang mengerikan di dalam. Seluruh ruang internal Wang Xian dari gunung raksasa itu memiliki radius sekitar 100 juta kilometer. Di atas magma, dia bisa melihat banyak biji abisal. Melihat sekelilingnya aman, dia memasuki gua dan menyimpan batu kilangan 5 elemen. Kemudian, dia melihat magma di bawah. Auman mengaum-mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari pintu masuk gua di bawah. Dia melihat ke atas dan melihat 5-6 spesies jurang maut level 7 terbang keluar dari gua. Dan di belakang mereka,
ada 7 hingga 8.000 bawahan, mereka terbang di atas lahar, menatap dingin ke lahar. Melolong melolong melolong. Saat mereka terbang, mereka meraung. Akhirnya, salah satu spesies jurang mau tidak mau terbang langsung ke lahar di bawah. Benih abisal yang tersisa segera mengikuti di belakang. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, suara pertempuran datang dari dalam lahar. Wang Xian mengungkapkan ekspresi heran. Apa ini masih banyak biji abisal di lava? Mereka berkelahi satu sama lain. Tidak, mereka merampas harta. Mata naga Wang Xian dari Yin Yang dan 5 elemen melihat ke atas dan mengungkapkan ekspresi heran. Spesies abis yang bergegas turun jelas ingin terbang ke bawah, dan di sekitar mereka, ada spesies jurang merah tua yang menghentikan mereka. Biasanya, spesies jurang dipimpin oleh seorang pemimpin dan sekelompok bawahan. Situasi di puncak besar ini sedikit berbeda. Dari atraksi awal hingga sekarang, ada lebih dari selusin jenis spesies jurang. Itu artinya mereka bukan dari ras yang sama. Hanya ada satu ras di magma di bawah puncak besar ini. Wang Xian berdiri di atas dan melihat. Ada ras abisal di lava dengan tubuh merah gelap. Benih abisal merah gelap berukuran sekitar 1000 meter dan memiliki sepasang tanduk. Itu terlihat sangat ganas. Itu menyerang benih abisal lain yang memasuki wilayahnya. Di dasar lava, samar-samar orang bisa melihat pohon dengan buah merah menyala di atasnya. Benih abisal yang menyerbu ingin merebut buah-buahan ini. Sebenarnya banyak sekali biji abisal yang ingin merebut buah di dalamnya. Tampaknya buah dari pohon di bawah lebih menarik bagi biji abisal daripada darah naga. Wang Xian bergumam, ada makhluk di jurang, jadi tentu saja, ada harta karun yang lahir. Karena gunung besar ini mampu menarik begitu banyak biji abisal, harta di dalamnya pasti sangat berharga. Apakah tidak ada benih king abis abadi level 8 di sini? Wang Xian melihat ke lokasi di bawah dan bergumam. Berdasarkan spekulasinya, seharusnya ada benih jurang yang lebih kuat di sini. Tunggu di sini. Wang Xian bergumam dan terus menunggu. Pertempuran di bawah sangat intens. Satu persatu, benih jurang dibunuh dan dimakan. Di antara mereka, beberapa benih king abis abadi level 7 sedang mencoba untuk keluar dari pengepungan jauh ke dalam lahar. Seluruh magma sangat kacau. Auman mengaum-mengaum-mengaum. Pada saat ini, Wang Xian mendengar raungan lain dari atas. 3-4 tingkat 7 biji abisal Raja Abadi muncul dengan beberapa ribu bawahan dan terjun langsung. Wang Xian sedikit terkejut dan segera bersembunyi kembali ke dalam gua. Bum bum bum. 4 biji abisal Raja Abadi level 7 muncul sekali lagi dan menyerbu ke dalam magma, menyebabkan pertempuran menjadi lebih intens. Aku ingin tahu apakah ada benih jurang level 8 di sana. Jika tidak ada, aku pasti bisa masuk dan bertarung. Wang Xian menunjukkan ekspresi ragu saat dia melihat ke bawah. Wang Xian dan yang lainnya memiliki 10 anggota kekuatan tempur Raja Abadi tingkat 7. Omong-omong, 10 dari mereka bisa melawan Raja Abadi tingkat 8 bersama-sama. Ada banyak benih jurang level 7 di bawah Wang Xian. Tidak ada gunanya pergi ke sarang harimau. Paling buruk, saya bisa kabur begitu saja. Wang Xian membuat keputusan di dalam hatinya. Cek. Kekuatan mereka tidak lagi lemah. Jika 3 atau 4 tingkat 7 biji abisal tingkat Raja Abadi berani menyerang, mengapa dia tidak berani melakukannya? Siap-siap, ayo pergi dan lihat juga. Anggota level 5 dan level 6 akan mengikuti. Yang lebih lemah akan menunggu di belakang. Wang Xian segera memberi perintah. Itu Raja Naga. Semua anggota Istana Naga menganggukkan kepala. Tidak perlu menyembunyikannya. Kami juga tidak bisa menyembunyikannya. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan raungan naga dan seluruh tubuhnya segera berubah menjadi naga suci. Tubuh naga suci setinggi 20.000 meter terungkap. Wang Xian mengibaskan ekornya dan mengecilkan tubuhnya sedikit hingga sekitar 1000 meter. Di belakangnya, Ao Qitian dan yang lainnya berubah menjadi bentuk pertempuran mereka dan mengikuti di belakang Wang Xian. Ayo kita lihat buah-buahan itu dulu. Jika ada benih abisal yang menghalangi kita, segera bunuh mereka. Wang Xian mengirimkan suaranya kepada mereka. Peng! Setelah memasuki lava, Wang Xian langsung terbang menuju pepohonan di lava di bawah. Ini adalah pohon raksasa yang tingginya puluhan juta meter di lava. Buah merah menyala di atasnya mendukung ruang yang terlihat sangat megah. Auman mengaum-mengaum. Ketika mereka baru saja masuk, 4 hingga 5 biji abisal merah tua terbang dari dasar lava. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur dari Raja Abadi tingkat 7. Di belakang mereka, ada beberapa ribu Raja Abadi tingkat 7 ke bawah. Benih abisal ini sangat kuat. Sudah ada 10 dari mereka yang melawan benih abisal lainnya. Sekarang, 4-5 dari mereka telah terbang keluar dari bawah.
Spesies abisal ini tidak sederhana. Mata Wang Xian berbinar. Bunuh mereka, secepat mungkin. Wang Xian menggeram rendah dan menggunakan cakar naganya untuk menemui benih jurang yang terbang ke arahnya dari bawah. Mengaum. Beberapa biji abisal memiliki ekspresi yang sangat keras di wajah mereka. Mereka memuntahkan hukum api dari mulut mereka dan menyapukannya ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Bunuh salah satu dari mereka dulu. Wang Xian juga membuka mulut naganya dan meludahkan hukum api. Ledakan. Suara benturan keras terdengar. Dengan penyangga lava di sekitarnya, kekuatan serangan mereka hanya bisa mempengaruhi area seluas 100 km. Di belakang mereka, Ao Qitian dan yang lainnya segera melepaskan serangan efek area dan menutupi beberapa biji jurang. Engah. Ao Yao dan yang lainnya bersembunyi di lava. Dengan gerakan aneh, mereka langsung membunuh benih abisal level 7 dan menyimpan mayatnya. Baiklah. Mata Wang Xian berbinar. Mengaum. Saat benih abisal level 7 terbunuh, raungan keras datang dari bawah. Murid Wang Xian sedikit mengerut. Di sekelilingnya, benih jurang yang ingin masuk juga bergetar dan melihat ke dalam. Benih abisal dengan kekuatan tempur level 8. Wang Xian melihat ke bawah dan merasakan hawa dingin di hatinya. Mengaum. Benih-benih abisal yang masuk dari sekitarnya mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Mereka berbalik dan melarikan diri keluar. Lupakan saja, aku bukan tandingan mereka. Wang Xian menoleh dan menggelengkan kepalanya sedikit. Satu benih abisal raja yang saleh tingkat 8 dan lebih dari 10 benih jurang 7 tingkat bukanlah tandingan mereka. Dia pun menggerakkan tubuhnya dan langsung kabur ke langit. Mengaum. Benih jurang tingkat 8 di bawah menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan mata merah darah. Ketika melihat mereka melarikan diri, itu mengeluarkan raungan marah. Namun, itu tidak mengejar mereka. Itu tidak mengejar AS dan tidak keluar dari lahar. Wang Xian menoleh dan sedikit mengangkat mata naganya. Dia melirik ke bawah dan segera mengalihkan pandangannya ke biji abisal yang terbang menuju langit. Ada sekitar 10 dari mereka dan mereka dibagi menjadi 3 ras. Masing-masing terbang menuju pintu masuk gua dengan waspada. Menyerang. Serang mereka. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia bukan tandingan spesies abisal di bawah, istana naga spesies abisal di atasnya dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Dia mengunci pandangannya pada spesies abisal yang memiliki 4 raja saleh yang abadi dan langsung menyerang mereka. Ao Qitian dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Mengaum. Ketika sekelompok ras abis melihat Wang Xian dan yang lainnya menyerang mereka, mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat marah. Di ruang sempit di dalam gunung besar ini, tidak mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka langsung menyerang mereka dengan marah. Kamu mencari kematian. Mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. Dia melambaikan cakar naganya dan bertemu ras abis satu persatu. Keempat benih jurang ingin menantang Wang Xian dan yang lainnya, tetapi dalam waktu kurang dari 2 menit, mereka semua terbunuh. Tatapannya menyapu ke puncak-puncak raksasa, dan matanya berbinar. Ayo pergi. Karena benih abisal tidak bisa keluar dari bawah, kita bisa benar-benar membasmi ras abisal lainnya di sini. Meskipun mereka tidak berhasil memasuki inti gunung besar itu, hadiahnya di luar dugaan mereka. Ada 5 hingga 6 ras abis di gua-gua di gunung besar itu. Ada lebih dari 20 spesies raja abis abadi level 7. Wang Xian dan yang lainnya dengan cepat memburu ras satu persatu di gunung besar itu. Ketika mereka menghancurkan ras ketiga, sayang sekali spesies jurang lainnya telah melarikan diri. Raja Naga, kami telah memanen total 15 biji abisal raja abadi tingkat 7, 40 biji abisal raja abadi tingkat 6, dan lebih dari 1000 biji abisal dengan kekuatan yang berbeda-beda. Di gunung besar, Wang Xian dan yang lainnya membersihkan benih jurang. Kepiting Ao dan yang lainnya datang untuk melapor dengan senyuman di wajah mereka. Panen kali ini sangat besar. Mata Wang Xian juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan benih abisal ini, kekuatan istana naga dapat ditingkatkan secara kualitatif. Ayo kembali. Dia tersenyum dan berkata kepada anggota istana naga. Itu Raja Naga. Semua orang segera terbang menuju pintu masuk jurang. Dari saat mereka masuk hingga keluar, mereka hanya tinggal di sini selama 5 hingga 6 hari. Selama 5 hingga 6 hari ini, panen mereka sangat mengerikan. Ini terutama karena Wang Xian dan keberuntungan lainnya dalam menemukan sarang benih abisal yang unik. Saat Wang Xian terbang menuju jurang, di wilayah Sekte Surga kelas 9, pasukan yang sangat besar ditangguhkan dalam kehampaan rahasia. Di tengah seluruh pasukan ada pedang penusuk bintang yang sangat besar. Di kedua sisi pedang yang menembus bintang, ada 10 hewan peliharaan perang yang sangat besar. Setiap hewan peliharaan perang berukuran sekitar 5 hingga 6.000 meter. Saat mereka melebarkan sayap,
mereka bisa mencapai lebih dari 10.000 meter. Star Vulture, sekelompok hewan peliharaan perang Dewa Raja level 4 abadi yang berkeliaran di langit berbintang, masing-masing dari mereka memancarkan aura buas yang kuat, mata tajam mereka menatap dingin ke depan. Di tubuh burung bangkai bintang berdiri puluhan ribu prajurit, tangan mereka memegang busur dan anak panah saat mereka berdiri di sana dengan dingin. Ini adalah tentara kelas 9 Sekte Surga kelas 9, juga dikenal sebagai pasukan panah pemburu langit. Dengan panah berburu langit di tangan mereka, seluruh pasukan menyerang bersama, dengan mudah menembus bintang. Di belakang, ada banyak prajurit yang berdiri di atas pedang tajam, pakaian mereka berkibar meski tidak ada angin, semuanya seperti pedang dewa tak bernyawa. Tim pertempuran pedang ilahi Sekte Pedang Gunung Langit. Adapun bagian belakang, para murid dari 6 kekuatan. Di tengah Star Piercing Sword berdiri sekelompok prajurit Raja Dewa Abadi, 2000 dari mereka berdiri di langit dengan dingin. Menyebar dan berangkat ke Dragon Star. Pemimpin Sekte Langit kelas 9 meraung dengan niat membunuh. Kali ini, 6 kekuatan telah mengirimkan hampir semua ahli mereka, Sekte Pedang Gunung Langit dan Sekte Langit kelas 9, dan 9 tingkat 7 Raja Saleh yang abadi semuanya dikirim. Pasukan mereka dapat menyapu kekuatan apapun di sistem bintang selatan. Bunuh, bunuh, bunuh. Semua murid segera meraung. Niat membunuh mereka melesat ke langit berbintang selama miliaran miles, dan seluruh kehampaan tampaknya telah membeku. Dalam 2 hari, bintang naga akan mengumpulkan dan menyegel semua informasi untuk mencegah mereka kabur. Raja Pedang berkata dengan dingin. Ya, semua ahli dan murid segera merespons. Seluruh pasukan segera menyebar dan terbang ke dalam kehampaan. Mereka tidak bisa menyerang bintang naga secara terbuka. Jika semua orang di Istana Naga melarikan diri, mereka tidak akan bisa mencapai bintang naga. Oleh karena itu, semua murid dapat mencapai kehampaan di sekitar bintang naga dalam 2 hari. Mereka ingin menutup seluruh kekosongan dan membuat siapapun di Dragon Star tidak mungkin melarikan diri. Ke-6 kekuatan telah bergerak, tetapi tidak ada berita tentang 6 kekuatan di AI. Kadang-kadang, seseorang akan mengumumkan bahwa pasukan dari 6 kekuatan utama telah mulai berkumpul. Diduga mereka sedang bersiap untuk menyerang bintang naga baru-baru ini. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pasukan dari 6 kekuatan utama telah menyebar dan terbang menuju langit berbintang-bintang naga. Kali ini, 6 kekuatan utama ingin menghancurkan semua orang di Istana Naga sepenuhnya. Jika tidak, dengan gaya mereka yang biasa, mereka hanya akan mengumpulkan pasukan mereka dan terbang dengan meriah. Kekuatan mereka akan mengguncang seluruh bintang galaksi selatan. Fiuh! Mereka keluar. Sehari kemudian, Wang Xian keluar dari abis dengan senyuman di wajahnya. Senyum muncul di wajahnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Namun, ketika dia baru saja keluar, informasi dikirim kepadanya secara gila-gilaan dari AI. Informasi dari sekelompok gadis, informasi dari Imperial Star Lady, dan informasi dari Perdana Menteri Gui. Ketika dia membuka informasi satu persatu, dia sedikit mengangkat alisnya. Sekte Pedang Tianshan dan Sekte Surga kelas 9 telah bergandengan tangan. Selain itu, mereka telah menghancurkan semua planet di negara iblis harimau yang kacau balau dan salah satu planet di aliansi darah besi. Melihat pesan-pesan itu, matanya bersinar dengan kilatan dingin. Ayo segera kembali, Wang Xian berkata kepada Aoki Tian dan yang lainnya sebelum dia menghilang perlahan. Berdengung. Dalam sekejap, dia kembali ke Aula Raja Naga di Istana Naga. Panggil Gui Perdana Menteri. Sekembalinya ke Istana Naga, Wang Xian merasakan bahwa Perdana Menteri Gui tidak ada di sini. Dia segera menginstruksikan AOF di sampingnya. Raja Naga, kamu akhirnya kembali. Saya akan memberitahu Perdana Menteri Gui. Ketika AOF melihat Wang Xian telah kembali, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Xian kecil. Pada saat ini, sekelompok gadis merasakan kedatangannya dan segera terbang menuju Aula Raja Naga. Mereka berteriak kaget. Wow, Wang Xian, kamu baru saja kembali. Apakah Anda tahu apa yang terjadi sekarang? Lady Dising memandang Wang Xian dan berkata dengan sedih. Tidak apa, Wang Xian tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Salam, Raja Naga. Pada saat ini, Perdana Menteri Gui menerima pesan tersebut dan bergegas dari Istana Naga ke Dragon Star. Dia membungkuk pada Wang Xian. Ceritakan tentang situasinya. Wang Xian bertanya kepada Perdana Menteri Gui. Raja Naga, tidak lama setelah kamu pergi, Sekte Pedang Gunung Langit mengatakan bahwa kamu membunuh sekelompok ahli mereka dan ingin menghancurkan kami. Setelah itu, mereka bergabung dengan 5 kekuatan Sekte Langit kelas 9 dan mengirim orang untuk menghancurkan semua planet di negara iblis harimau yang kacau. Mereka bahkan mengirim orang untuk menghancurkan planet dan pangkalan tempat Istana Naga kita berada.
Saya mengirim semua iblis aneh ke planet tempat Sekte Surga kelas 9 dan Sekte Pedang Tianshan berada untuk membalas dendam. Sekitar 1000 setan aneh mati. Masih belum ada kabar dari 6 angkatan. Saya kira mereka sedang bersiap untuk menyerang. Perdana Menteri Gui segera melaporkan. Oke. Saat Wang Xian mendengarkan, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak sombong ketika dia membunuh orang-orang dari Sekte Pedang Tianshan. Menurutnya, Sekte Pedang Tianshan membutuhkan beberapa persiapan untuk menghadapi Istana Naga. Selain itu, Bintang Naga bisa menahan serangan lawan. Istana Naga juga bisa menahan serangan mereka. Oleh karena itu, dia tidak menaruh Sekte Pedang Gunung Langit di matanya. Namun, yang tidak dia duga adalah pihak lain telah menghancurkan planet mereka dan bahkan pergi ke benua Danau Langit untuk menghancurkan planet. Panggil para pemimpin Istana Naga. Mata Wang Xian berkedip saat dia berbicara dengan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya. Melaporkan kepada Raja Naga, ada banyak legiun kuat yang mendekati kita dari lingkungan Dragon Star. Pada saat ini, suara cemas terdengar. Hah? Setelah mendengar laporan dari seorang pejabat sipil Istana Naga, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Ayo pergi dan lihat dulu. Saat Wang Xian berbicara, tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang. Planet Istana Naga Utama adalah planet gerbang 3 lautan di masa lalu. Untuk mencegah kehancuran planet ini, Perdana Menteri Gui telah memindahkannya ke sisi planet naga belum lama ini. Itu terletak di dalam jangkauan formasi. Ketika Wang Xian terbang ke langit, dia menyapu pandangannya dan menyadari bahwa banyak legiun perlahan berkumpul di kehampaan. Di bagian paling depan, pedang penusuk bintang yang sangat besar menunjuk ke planet naga. Itu memancarkan aura metalik yang dingin. Di sekitar mereka, ada banyak hewan peliharaan perang raksasa yang mengepakkan sayapnya sedikit dan berputar-putar di sekitar planet. Di atas hewan peliharaan perang, ada banyak pemanah dingin yang berdiri. Di belakang, ada banyak ahli yang berdiri di atas pedang tajam. Ada ratusan ribu dari mereka. Melihat mereka, itu sangat menakjubkan. Dari segala penjuru, ada banyak legiun kuat yang berkumpul di sini. Ada jutaan orang di segala arah, dan masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari dewa-dewa yang kekal. Ini adalah murid inti dari 6 kekuatan utama. Raja Naga, kamu akhirnya kembali. Para ahli dari 6 kekuatan utama menyerang kita. Mereka sengaja menyembunyikan berita itu dan ingin membuat kami lengah. Para ahli dari negara iblis gejolak harimau memperhatikan Wang Xian dan terbang ke arahnya dengan cemas. Ya, jangan khawatir. Mereka tidak dapat merusak formasi Dragon Star. Wang Xian mengangguk samar. Bagaimana kita harus berurusan dengan mereka sekarang? Haruskah kita melihat mereka menyerang kita? Penasihat nasional lama dari Chaotic Tiger Dimension bertanya dengan ekspresi malu. Planet telah hancur, jadi mereka hanya bisa bersembunyi di sini. Mereka tidak berbeda dengan guk-guk liar. Biarkan mereka menyerang. Mata Wang Xian berkedip saat dia melihat orang-orang dari negara setan harimau yang kacau balau. Semuanya, jangan khawatir. Mereka akan segera membayar harga yang mahal. Jangan cemas. Tunggu perlahan. Ini akan cepat. Dengan kata-katamu, Raja Naga, kami jauh lebih yakin. Pemimpin negara setan harimau yang kacau tersenyum. Raja Naga, kita tidak akan bergerak hari ini, kan dengan kekuatan kita, kita benar-benar bisa. Aoki Tian dan yang lainnya ragu sejenak sebelum bertanya. Jika kita tidak bergerak, musuh memiliki setidaknya 8 pembangkit tenaga Raja Abadi tingkat 7. Mereka tidak akan bisa tinggal. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Raja Naga, para pemimpin telah tiba. Saat ini, Perdana Menteri Gui terbang, diikuti oleh para pemimpin Istana Naga. Pergi ke kolam transformasi naga. Beberapa spesies naga berduri lagi, spesies naga Starwood, naga api Heavenly Thunder Earth, dan spesies Phoenix akan datang. Wang Xian memandangi para pemimpin dan terus menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan tiba di depan kolam transformasi naga di Istana Naga. Dengan lambaian tangannya, dia menempatkan semua mayat benih abisal ke samping. 15 mayat benih Raja Abisal Dewa Abadi tingkat 7, 40 mayat benih Raja Jurang Maut tingkat 6 Dewa Abadi, dan sisa 1000 atau lebih mayat benih Jurang Maut dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Dengan begitu banyak sumber daya, itu cukup bagi Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan tempur setidaknya 20 Raja Dewa tingkat 7 yang abadi. Begitu mereka meningkatkan kekuatan mereka, Istana Naga akan memiliki kekuatan untuk menyapu seluruh bintang galaksi selatan. Masuk dan tingkatkan kekuatanmu. Wang Xian berkata kepada para pemimpin Istana Naga. Itu Raja Naga. Para pemimpin mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat saat mereka memasuki kolam transformasi naga. Raja Naga, dengan begitu banyak sumber daya,
begitu kita meningkatkan kekuatan kita, Istana Naga kita dapat sepenuhnya menghancurkan 6 negara adidaya. Mata Perdana Menteri Gui berbinar saat dia berkata dengan penuh semangat. Oke, ayo tingkatkan dulu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Hahaha, semua binatang buas dari Istana Naga dan Kerajaan Iblis Harimau, keluar dan hadapi kematianmu. Pada saat ini, suara yang sangat keras menyebar ke seluruh langit berbintang. Semua orang di planet sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Melihat kelompok anggota Istana Naga sudah mulai membaik, dia menggerakkan tubuhnya dan tiba di salah satu dari 9 planet di langit di atas planet Naga. Begitu dia tiba, dia bisa merasakan aura yang sangat dingin dan keras. Dia melihat ke depan dan melihat pedang yang menembus bintang terletak di tengah. Ada lebih dari 1000 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi yang berdiri di atasnya. Ada 10 burung nasar bintang di sekelilingnya, dan ada pemanah yang berdiri di atasnya. Di belakang mereka ada legiun yang dipimpin oleh Raja Saleh yang abadi. Melihat ke atas, ada sekitar 2000 Raja Saleh yang abadi. Yang paling menarik perhatian adalah 9 pria parubaya di garis depan pedang bintang yang menusuk. Mata mereka seterang bintang, niat membunuh yang kental menyebabkan udara di sekitarnya membeku. 9 pria parubaya itu menatap dingin ke planet di depan mereka. Banyak sampah, kamu ingin kami pergi jika kamu punya nyali, kenapa kamu tidak menyerang kami? 6 kekuatan menyerang kita. Apakah kamu tidak merasa malu pada dirimu sendiri HMPH, kamu lebih buruk dari binatang. Tidak jauh dari mereka, seorang ahli dari negara iblis harimau yang kacau menunjuk ke arah mereka dan mengutuk dengan marah. Wang Xian tersenyum tipis dan menonton dengan tenang. Hahaha, apa menurutmu kita tidak bisa menghancurkan formasi ini Raja Naga? Anda berani membunuh para ahli dan murid sekte pedang Tianshan kami. Hari ini, saatnya bagimu untuk membayar harganya. Pada pedang yang menembus bintang, seorang ahli dari sekte pedang Tianshan meraung dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Kalian berdua binatang buas, kami akan mengulitimu nanti, merobek tulangmu, dan menempatkanmu di kerajaan ilahiku. Seorang ahli sekte surga kelas 9 meraung dengan dingin. Jangan banyak bicara omong kosong dengannya. Hancurkan saja formasi dan seranglah. Raja Pedang perlahan mengeluarkan pedang tajam berwarna darahnya dan berkata dengan dingin. Baiklah, mari hancurkan formasi. Aku ingin melihat berapa kali formasi ini bisa menahan serangan kita. Di sampingnya, seorang patriark sekte pedang gunung langit berkata dengan nada seram. Terakhir kali, kami dihentikan oleh formasi. Kali ini, dengan semua orang di sini, tidak akan menjadi masalah untuk menghancurkan formasi. Seorang patriark sekte langit kelas 9 berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, bersiaplah untuk menyerang. Seorang patriark dari sekte pedang gunung langit mengambil 2 langkah ke depan, sebuah pedang besar muncul di tangannya. Bersiaplah untuk menyerang, hancurkan formasi susunan mereka dengan satu serangan. Pemimpin sekte langit kelas 9 mengangkat palu guntur di tangannya dan meraung. Ya, jutaan murid berteriak keras dan menjawab dengan berat. Gemuruh gemuruh gemuruh. Di saat berikutnya, aura menakutkan datang dari depan. Beberapa juta prajurit melepaskan semua aura mereka, 2000 orang yang tidak mati bahkan tidak repot-repot menyembunyikan aura mereka, aura yang menakutkan menyerbu planet di depan. Sialan, ayo cepat dan melarikan diri, cepat dan teleportasi. Mengapa sekte langit 9 kelas dan 6 kekuatan sekte pedang gunung langit tiba-tiba ada di sini, desis, aura yang menakutkan. Itu terlalu kuat, hampir semua ahli dari 6 kekuatan utama ada di sini. Setidaknya harus ada 2000 dari mereka. Ayo cepat dan teleport ke planet lain. Bintang naga akan hancur, begitu pula istana naga. Pada saat yang sama, ratusan orang di bintang naga yang belum pergi tepat waktu melihat pemandangan ini dan merasakan aura menakutkan datang dari langit. Wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Mereka semua terbang dengan gila menuju susunan teleportasi dan pergi secepat mungkin. Keenam kekuatan telah berkumpul di langit di atas bintang naga dan bersiap untuk menyerang bintang naga. Bintang naga akan hancur. Apa keenam kekuatan telah berkumpul di Dragon Star? Kenapa tidak ada kabar dari otak? Tampaknya mereka ingin memusnahkan Istana Naga dalam satu gerakan. Istana Naga mengirim orang ke Sekte Langit kelas 9 dan planet Sekte Pedang Gunung Langit untuk membunuh secara sembrono. Kedua kekuatan itu sangat marah dan ingin menghancurkan Istana Naga. Ini sudah berakhir. Istana Naga hancur. Raja Naga sedang mencari kematian. Dia menyinggung Sekte Langit kelas 9 dan Sekte Pedang Gunung Langit. Kekuatan mana yang bisa menahan serangan gabungan dari dua kekuatan? Ratusan orang di Dragon Star belum kabur karena berbagai alasan. Ketika mereka melihat 6 kekuatan berkumpul di atas bintang naga dan bersiap untuk menyerang, mereka segera melarikan diri melalui formasi teleportasi.
Dengan sangat cepat, berita tentang 6 kekuatan yang menyerang planet menyebar ke seluruh AI. Kali ini, semua orang dapat melihat bahwa 6 kekuatan telah menyembunyikan berita tersebut dan menggunakan metode yang sangat rahasia untuk memasuki lingkungan planet ini. Mereka ingin merebut seluruh istana naga sekaligus. Ini menyebabkan seluruh bintang galaksi selatan bergetar. Namun, sayang sekali mereka tidak mengetahui situasi sebenarnya di planet ini. Hancurkan Kaisar Pedang ini. Hancurkan untukku. Istirahat, istirahat, istirahat. Pada saat yang sama, di atas Dragon Star, Blade Emperor dan kelompok prajurit tingkat 7 kematiannya segera terbang ke langit. Senjata dewa mereka yang kuat, tubuh mereka dipenuhi dengan energi hukum yang menakutkan. Di sekelilingnya, ruang itu sendiri terkoyak. Serangan mengerikan langsung menuju Dragon Star. Serangan dari 9 kaisar abadi merobek celah yang menakutkan di angkasa. Pedang bintang penusuk, Pers. Di bawah, seorang prajurit sekte Sky Mountain Sword meraung, tangannya mendarat dengan keras di pedang bintang yang menusuk. Weng weng weng. Pedang bintang yang menusuk itu bergetar, juga menusuk ke depan dengan kecepatan yang menakutkan, seolah ingin menghancurkan semuanya. Menyerang. Burung nasar bintang di sekitarnya meraung, dan badai hukum menyerbu ke depan. Semua pemanah di atas menarik tali busur mereka dan langsung menembus kehampaan, jatuh ke arah bintang naga di depan mereka. Serangan padat, luas, dan bahkan menakutkan menutupi seluruh dunia di depan mereka. Adegan ini bahkan lebih menakutkan daripada kedatangan kiamat. Dengan serangan seperti itu, sebuah bintang bisa langsung berubah menjadi debu. Hahaha, aku ingin melihat bagaimana formasi susunanmu dapat menahan serangan seperti itu. Master Sekte dari Sekte Tiga Laut meraung dengan ekspresi biadab. Nomologis yang tak terbatas dan menakutkan mungkin melesat ke depan, menutupi langit dan menutupi matahari. His, bisakah ini ditahan? Bagaimana serangan ini bisa ditahan? Murid-murid kerajaan iblis harimau yang kacau di 9 planet bintang naga menjadi pucat ketika mereka melihat serangan mengerikan di depan mereka. Beberapa iblis surgawi bahkan menunjukkan sedikit keputusasaan di hati mereka. Serangan ini tidak mungkin ditahan. Serangan ini masih belum cukup. Formasi arai surgawi berdiri di langit di atas sebuah planet dan dengan tenang menghadapi serangan yang mencakup radius miliaran kilometer di depannya. Weng, dia mengeluarkan kompas formasi dan memindahkannya dengan ringan. Suara daun yang tertiup angin bisa terdengar di kehampaan di sekitarnya. Sebuah pohon yang menjulang tinggi langsung muncul di kehampaan, cabang dan daunnya yang sangat besar menyelimuti seluruh dunia. Pohon yang menjulang tinggi itu tampak seperti jasmani, melindungi suatu area. Kelompok ahli sekte langit kelas 9 dari Sekte Pedang Gunung Langit mendengus dingin ketika mereka melihat penampakan pohon yang menjulang tinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di pohon, menyebabkannya sedikit bergetar. Ini diblokir. Formasi susunan ini benar-benar memblokirnya. Di bawah, ketika para murid dari kerajaan iblis harimau yang kacau melihat bahwa semua serangan diblokir di luar, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Di atas mereka, para ahli dari Sekte Surga kelas 9, Sekte Pedang Tianshan, melihat bahwa serangan mereka perlahan menghilang. Ketika mereka melihat bahwa pohon yang menjulang tinggi itu tidak berubah sama sekali, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa malu. Serangan berkekuatan penuh jutaan dari mereka sebenarnya tidak dapat menembus. Ini membuat mereka merasa bahwa itu agak tidak terbayangkan. Terus menyerang. Ketika Raja Pedang melihat bahwa serangan itu diblokir dan melihat pedang yang menembus bintang ada di depan pohon yang menjulang tinggi, ekspresinya berubah saat dia meraung keras. Terus menyerang. Para ahli dari Sekte Surgawi kelas 9 juga meraung dengan ekspresi serius. Terakhir kali, mereka telah menyaksikan pertahanan yang kuat dari bintang naga ini. Namun, kali ini, kekuatan serangan telah meningkat beberapa kali dan tidak dapat ditembus. Ini menyebabkan mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Namun, mereka tidak menyerah. Formasi itu perlu mengeluarkan banyak energi untuk memblokir serangan mereka. Tidak bisa menembus sekali bukan berarti mereka tidak akan bisa menembus untuk kedua dan ketiga kalinya. Menyerang. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, serangan mengerikan lainnya yang menutupi langit dan menutupi matahari menyerang ke depan. Suara keras terdengar, tapi tidak ada perubahan sedikit pun dari waktu sebelumnya. Pohon yang menjulang tinggi bergetar, tidak ada satu retakan pun yang muncul, semua serangan diblokir sekali lagi. Melanjutkan, pemimpin Sekte Tiga Lautan mengertakkan gigi dan ekspresinya kejam. Saya tidak percaya bahwa mereka dapat menahan lusinan atau ratusan serangan kami. Gemuruh gemuruh gemuruh. Setelah dia meraung, dia melepaskan semua kekuatannya, hukumnya diringkas menjadi pedang dan terus menyerang bintang naga. Gemuruh gemuruh gemuruh. Setelah itu,
Suara terus-menerus terdengar. Pejuang level 7 yang tidak bisa mati menyerang satu demi satu, tetapi pohon yang menjulang tinggi itu masih belum memiliki satu celah pun. Serang satu titik pada satu waktu. 2 menit kemudian, leluhur level 7 yang abadi meraung dengan dingin, melambaikan tangannya, energi hukumnya terkondensasi menjadi tombak, menyerang ke depan. Di sampingnya, 8 prajurit level 7 abadi lainnya juga memadatkan energi hukum mereka menjadi tombak panjang, menyerang suatu tempat. Peng 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 peng. Suara tabrakan bergema, retakan muncul di tempat yang diserang. Sialan, untuk memecahkan suatu tempat, setidaknya selusin prajurit level 7 yang tidak bisa mati harus menyerang suatu tempat pada saat yang sama. Melihat retakan cepat pulih, para prajurit dari Sekte Pedang Gunung Langit kelas 9 memiliki ekspresi jelek. Jutaan dari mereka bergegas, bersumpah untuk menghancurkan semua orang di Istana Naga, untuk membuat darah mereka mengalir ratusan juta mil. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawan. Ini hanya sebuah tamparan di wajah. Tidak perlu menyerang lagi, percuma saja. Sekelompok prajurit Dewa Raja level 7 yang abadi memperhatikan masalah ini dan memerintahkan murid-murid di sekitarnya dengan ekspresi gelap. Pertahanan apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Pertahanan ini terlalu menakutkan, ada begitu banyak dari kita yang menyerang, namun sama sekali tidak berguna. Melihat pertahanan di depan, kelompok orang mati semua membuka mulut mereka sedikit, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Begitu banyak prajurit, namun mereka tidak bisa menembus pertahanan lawan. Lalu bagaimana mereka bisa menghancurkan lawan? Suasana di atas bintang naga sedikit canggung. Murid dari 6 faksi utama berdiri di sana, menatap kosong ke pertahanan kuat di depan mereka. Jika mereka tidak bisa menerobos, apa yang harus mereka lakukan? Sekarang, seluruh bintang galaksi selatan pasti sudah tahu bahwa mereka sedang menyerang Dragon Star. Namun, jika semua orang tahu bahwa mereka masih belum bisa menembus pertahanan lawan, itu akan sangat memalukan. 2 dari 4 kekuatan tidak dapat mematahkan pertahanan bintang naga, apakah mereka terlalu lemah atau apakah Istana Naga terlalu kuat? Sialan, jika kita tidak bisa menghancurkan pertahanan musuh, kita tidak bisa melakukan apapun ke Istana Naga. Pemimpin klan langit kelas 9 menggeram dengan suara rendah dengan wajah muram. Musuh tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini membuat mereka sangat marah. Mereka penuh percaya diri beberapa saat yang lalu, tapi sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Ada cara lain. Kita bisa menggunakan formasi teleportasi untuk memasuki bagian dalam bintang naga secara langsung. Sekarang, formasi teleportasi pada bintang naga tidak tersegel. Seorang tetua dari Sekte Sky Mountain Sword berkata dengan wajah muram. Tidak, mereka bisa membuat formasi pertahanan yang begitu kuat. Belum tentu mustahil bagi mereka untuk membentuk formasi pembunuhan yang kuat. Begitu kita masuk, akan ada risiko besar. Selain itu, ini mungkin bukan jebakan yang sengaja mereka tinggalkan. Seorang patriark dari Sekte Surga kelas 9 segera menggelengkan kepalanya. Kekuatan kita jelas jauh lebih kuat dari pihak lain, namun kita sangat dirugikan. Master RF King ini benar-benar layak mati. Seorang patriark tidak bisa tidak mengutuk. Istana Naga dan Negeri Harimau Chaos Fey memiliki paling banyak 2 hingga 3 ahli raja tingkat 7 yang saleh. Mudah bagi mereka untuk menghancurkan pihak lain. Namun, karena formasi inilah mereka tidak berdaya. Perasaan ini sangat menyesakkan. Ada cara lain, dengan kekuatan pertahanan formasi ini, serangan lebih dari selusin prajurit level 7 yang abadi akan menjadi batas atas, kecuali kita dapat menemukan beberapa prajurit level 7 yang abadi. Master Sekte dari Sekte Langit kelas 9 berkata dengan ekspresi gelap. Itu pada dasarnya tidak mungkin. Selain kami, hanya grup awan elang langit dan gerbang utara dinasti abadi yang memiliki petarung abadi level 7. Tanpa keuntungan yang cukup, mereka pasti tidak akan menyerang. Kaisar Pedang mencengkeram pedang darah di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang ahli hanya bisa menggeram. Apa yang kita lakukan? Mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Jika kita bahkan tidak bisa menembus pertahanan pihak lain, apalagi yang bisa kita lakukan? Suasana menjadi suram, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berbicara sepatah kata pun. Sekelompok murid bahkan tidak berani bernapas berat saat melihat pemandangan ini. Hanya ada satu cara saat ini. Tutup planet naga sepenuhnya dan cegah faksi apapun untuk menghubungi planet ini. Saya ingin melihat bagaimana mereka akan berkembang tanpa semua sumber daya. Selama kita melihat salah satu dari mereka keluar, kita akan mengirim orang untuk membunuh mereka. Beberapa menit kemudian, seorang patriark dari Sekte Surga kelas 9 berkata dengan wajah muram. Jika mereka tidak bisa menerobos dan menghancurkannya dengan cepat, mereka hanya bisa menutupnya.
Tutup mereka dan cegah mereka menghubungi planet ini, hancurkan semua susunan teleportasi mereka. Siapapun yang memasuki planet naga harus mempertimbangkan balas dendam mereka. Selama siapapun dari Istana Naga dan Negara Setan Harimau keluar, mereka akan mengirim orang untuk membunuh mereka. Saat ini, inilah satu-satunya cara. Oke, para ahli lainnya mengertakkan gigi dan mengangguk. Ini adalah satu-satunya cara. Kirim orang untuk memantau tempat ini. Bahkan jika seekor nyamuk terbang keluar, kita harus mengawasinya. Raja Pedang meraung dengan wajah muram. Ya. Para ahli dari Sekte Sky Mountain Sword mengangguk dan segera memberi perintah. Setelah semuanya diatur, semua ahli dari 6 kekuatan utama pergi dengan wajah muram. Hahaha, banyak sampah, kenapa kamu pergi? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menghancurkanku hari ini? Kamu bahkan tidak bisa menembus pertahanan kami, namun kamu masih berani mengatakan bahwa kamu akan menghancurkan kami 6 sampah utama, kamu masih berani berteriak dan mengutuk kami. Di 9 planet di sekitar Dragon Star, sekelompok murid dari Kerajaan Iblis Harimau yang kacau melihat bahwa semua ahli dari 6 kekuatan utama telah kembali dengan ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Wajah mereka dipenuhi ejekan. Beberapa iblis surgawi yang berang segera mengutuk di bagian atas paru-paru mereka. Suara mereka sampai ke telinga para ahli dari 6 kekuatan utama, menyebabkan wajah mereka menjadi sangat suram. Hahaha, pertahanan bintang naga terlalu kuat. Master formasi Arai dari Istana Naga terlalu kuat. Jika kekuatan lain di sistem bintang selatan mengetahui hal ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Jutaan ahli dari 2 kekuatan besar bahkan tidak bisa menembus pertahanan kita. Aku hampir mengompol sekarang, aku tidak menyangka prajurit dari Istana Naga begitu kuat. Saya ingin menyebarkan berita ini ke Ai, pasti akan mengejutkan semua orang. Murid-murid dari negeri iblis kekacauan harimau melihat mereka melarikan diri dan berdiskusi dengan penuh semangat. Ada juga setan langit yang menyebarkan berita ke Ai. Saat orang-orang di Ai melihat berita tersebut, awalnya mereka tidak percaya. Ini adalah serangan gabungan dari 6 kekuatan, 8 atau 9 prajurit level 7 yang abadi. Dari sudut pandang mereka, berita kehancuran bintang naga akan segera tiba. Pada awalnya, ketika mereka melihat berita itu, mereka tidak percaya, tetapi semakin banyak muncul, menyebabkan semua orang tercengang. Dengan sangat cepat, Sekte Sky Mountain Sword, Sekte level 9 Sky dan 6 kekuatan lainnya ditemukan, seluruh bintang galaksi selatan gempar. Pertahanan bintang naga mampu menahan serangan dari 6 kekuatan utama. Seberapa menakutkan ini? Beberapa orang paling berani ragu-ragu sejenak dan langsung tiba di bintang naga melalui susunan teleportasi. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada orang dari 6 kekuatan utama di ruang kosong di sekitarnya, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka benar-benar berhasil menahannya. Desis, keamanan bintang naga ini terlalu menantang surga. Gila-gila, jika jutaan ahli gagal menerobos, bukankah lebih banyak orang akan memasuki Dragon Star di masa depan? Beberapa orang berdiri di sekitar susunan teleportasi taktis dan bergumam. Mereka sudah bisa membayangkan bahwa bintang naga akan segera penuh sesak. Ini membuat orang-orang yang mundur rumah menangis kesakitan. Itu terlalu sulit bagi mereka. Dragon Star telah mencapai apa yang mereka pikir tidak mungkin berkali-kali. Sistem bintang selatan gempar. Banyak orang diteleportasi ke Dragon Star dan terbang ke langit, berdiskusi dengan kaget. Aku sudah memutuskan. Saya akan membeli rumah di Dragon Star. Aku akan memindahkan anggota keluargaku ke sini. Beberapa orang diam-diam memutuskan bahwa planet yang aman dengan tempat latihan yang begitu kuat adalah tempat yang paling cocok untuk menetap. Lihat Ai-nya. Sekte Langit kelas 9 dari Sekte Pedang Gunung Langit dan 4 kekuatan lainnya telah bersama-sama mengeluarkan pernyataan. Mereka ingin menutup planet naga. Namun, pada saat ini, suara kaget seorang pria paruh baya terdengar. Apa? Menutup planet naga ini mereka ingin menghancurkan semua susunan teleportasi yang mengarah ke planet naga dan memperingatkan semua orang bahwa selama mereka memasuki planet naga, mereka akan menjadi musuh mereka. Dengan 6 kekuatan utama, mereka memang memiliki kemampuan untuk menyegel planet Dragon. Semua orang membuka Ai mereka dan melihat informasi di dalamnya. Ekspresi mereka sedikit berubah. Meskipun pertahanan bintang naga sangat kuat, mereka jauh lebih lemah dari 6 kekuatan utama. Saat ini, meskipun 6 kekuatan utama tidak dapat menghancurkan pertahanan bintang naga, mereka dapat menyegelnya. Ini juga yang Sekte Langit kelas 9 dari Sekte Pedang Gunung Langit tidak punya pilihan selain melakukannya. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk menyegel bintang naga. Siapa yang berani datang ke bintang naga di masa depan jika mereka membuat pernyataan seperti itu? Mendesis. Jika mereka menutup bintang naga sepenuhnya,
siapa yang berani memasuki bintang naga di masa depan mereka mengisolasi bintang naga sepenuhnya. Tanpa sumber daya apapun, akan sangat sulit bagi Istana Naga dan Kerajaan Iblis Harimau yang kacau untuk berkembang. Itu akan lebih dari sulit. Dengan menyegel bintang naga, mereka tidak hanya menyegel orang lain untuk memasuki bintang naga. Mereka juga mengirimkan pesan bahwa jika para murid Istana Naga dan Kerajaan Iblis Harimau yang kacau memasuki planet lain di masa depan, mereka mungkin akan menyerang mereka. Siapa yang berani membiarkan orang-orang Istana Naga dan Kerajaan Iblis Harimau yang kacau masuk? Ini adalah cara untuk memaksa semua kekuatan sistem bintang selatan untuk mengisolasi Istana Naga dan negara Iblis Harimau yang kacau dan memblokir semua saluran pengembangan mereka. Di dalam planet naga, beberapa orang yang masuk mengerutkan kening dan berdiskusi saat melihat berita. Menyegel planet naga dan mengisolasi Istana Naga dan negara Iblis Harimau yang kacau balau. Bahkan dinasti abadi Gerbang Utara dan grup awan elang langit tidak akan berani menyinggung deklarasi bersama dari 6 kekuatan. Lagi pula, siapapun yang memiliki koneksi dengan Istana Naga akan menjadi musuh dari 6 kekuatan. Siapa yang berani? Ayo ayo. Jika 6 kekuatan membuat pernyataan sekarang, mereka pasti akan membuat contoh yang lain. Siapapun yang berani tinggal di Dragon Star saat ini pasti akan diserang oleh 6 kekuatan. Sayang sekali bintang naga memiliki pertahanan dan tempat latihan yang begitu kuat. Yang paling penting adalah Istana Naga dan Kerajaan Iblis Harimau yang kacau terlalu lemah. Jika mereka bisa melawan ke-6 kekuatan dengan kekuatan mereka, ke-6 kekuatan itu tidak akan bisa menyegel bintang naga. Mereka saling memandang, pergi ke susunan teleportasi, dan segera berteleportasi. Mereka tidak berani melanggar segel 6 kekuatan. Sialan, Sekte Langit kelas 9 dan Sekte Pedang Gunung Langit berani menyegel kita, siapa yang berani datang ke Dragon Star di bawah segel mereka. Ketika para murid dan ahli dari negara iblis gejolak harimau melihat pernyataan ini, wajah mereka menjadi jelek. Begitu mereka diblokir, ini akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Perkembangan mereka di masa depan adalah masalah besar. Raja Naga, setelah pernyataan dari 6 kekuatan utama dirilis, ada masalah dengan formasi teleportasi. Selanjutnya, semua pelanggan yang memasuki Dragon Star harus pergi. Di Istana Naga Bintang Naga, Perdana Menteri Gui melapor ke Wang Xian. Baru saja, kurang dari 10 menit setelah pernyataan dari 6 kekuatan utama dirilis, mereka merasakan bahwa lokasi di seberang formasi teleportasi telah dihancurkan. Dengan kata lain, tidak ada planet yang bisa langsung diteleportasi ke Dragon Star. Dan Bintang Naga bisa melupakan teleportasi ke planet lain. Bintang Naga diisolasi dan menderita kerugian besar. Abaikan mereka. Biarkan mereka terus menjadi sombong. Hehe. Wang Xian duduk di singgasana naga dan tersenyum acuh tak acuh. Sekelompok badut ini tidak akan bisa bertahan lama. Di depan, ketika para ahli dari negara iblis harimau yang kacau melihat betapa santainya Wang Xian, mereka merasa jauh lebih santai. Sejak awal, Raja Naga telah menunjukkan keajaiban satu persatu kepada mereka. Seiring waktu berlalu, selama Raja Naga tidak panik, mereka akan merasa jauh lebih nyaman. Perdana Menteri Gui, pada bulan depan, kirim iblis aneh untuk mencari tahu pangkalan dari 6 kekuatan utama dan posisi ahli Raja Abadi tingkat 7 dari Sekte Pedang Gunung Langit dan Sekte Langit kelas 9. Wang Xian duduk di singgasana naga, menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya. Dia juga tahu rencana Raja Naga. Faktanya, Istana Naga sekarang memiliki 11 ahli Raja Abadi tingkat 7, termasuk susunan langit. Dengan 11 ahli Raja tingkat 7 yang abadi, ketika Sekte Pedang Gunung Langit kelas 9 dan 6 kekuatan lainnya menyerang, Istana Naga pasti bisa membalas. Selain hal-hal lain, mudah untuk membunuh ratusan ribu murid tingkat penguasa abadi mereka, bahkan membunuh 400 hingga 500, atau bahkan 500 hingga 600 raja yang abadi sangat mungkin terjadi. Namun, Istana Naga tidak mengambil tindakan apapun. Sekte Surga kelas 9 dan Sekte Pedang Gunung Langit awalnya ingin menghancurkan Istana Naga dan negeri iblis harimau kekacauan. Mereka tidak ingin salah satu dari mereka melarikan diri. Wang Xian memiliki pemikiran yang sama. Setelah kekuatan semua pemimpin Istana Naga meningkat, inilah saatnya Istana Naga membalas dendam. Setelah Istana Naga mengambil tindakan, itu tidak akan sesederhana membunuh beberapa Raja Saleh yang abadi. Jika mereka bergerak sekarang, pihak lain akan berjaga-jaga. Setelah sebulan, dia akan memastikan tidak ada prajurit dari 6 kekuatan yang bisa melarikan diri. Pada saat itu, kekuatan Istana Naga akan menyebabkan seluruh bintang galaksi selatan mendidih. Kapan kita bisa membalas dendam, itu sangat membuat frustrasi. Selain itu, Bintang Lady berkata dengan tidak senang,
dia dan gadis-gadis lain melihat informasi di AI dan sangat marah. Sekarang, Permaisuri Bintang menganggap Istana Naga sebagai setengah rumah. Segera, mereka akan membayar harganya. Gadis-gadis di samping berkata untuk membintangi Permaisuri sambil tersenyum. Meskipun Bintang Permaisuri tinggal di Istana Naga, dia tidak memenuhi syarat untuk pergi ke banyak area inti Istana Naga. Kolam transformasi naga, gua naga, dan tahta naga adalah tempat yang tidak bisa dia masuki. Dia tidak tahu banyak tentang rahasia Istana Naga. Namun, gadis-gadis itu mengetahuinya, jadi mereka tidak khawatir sama sekali. Banyak orang di otak mengatakan bahwa Istana Naga hanya memiliki pertahanan yang lebih kuat. Jika kita tidak dapat menerobosnya kali ini, cepat atau lambat Bintang Naga akan dihancurkan, dan Istana Naga akan dihancurkan. Dia berkata, meskipun kegagalan 6 kekuatan untuk menerobos pertahanan Bintang Naga mengejutkan semua orang, mereka juga melihat satu hal dengan jelas kekuatan Istana Naga tidak dapat bersaing dengan 6 kekuatan. Selama mereka bisa bersaing dengan mereka, Istana Naga tidak akan terlalu pasif. Mereka tidak akan diserang oleh 6 kekuatan utama seperti yang mereka inginkan. Mereka tidak akan dikurung seperti yang mereka inginkan. Jika mereka terlibat dalam pertempuran jangka panjang, seluruh Istana Naga di Bintang Naga mungkin akan terseret. Biarkan mereka membuat keributan dulu. Wang Xian tersenyum acuh tak acuh. Dia akan melihat apa yang akan terjadi dalam waktu 1 bulan. 6 kekuatan utama gagal menembus pertahanan Istana Naga. Hari-hari berlalu setelah mereka mengumumkan bahwa mereka mengunci Bintang Naga. Tidak ada yang berani mendekati area di sekitar planet Naga. Saat ini, semua orang tahu bahwa mereka harus menjaga jarak dari Istana Naga. Waktu sebulan hanyalah jentikan jari untuk dunia besar yang gemilang ini. Di kolam transformasi naga yang terletak di Istana Naga, ketika beberapa ahli terakhir dari Istana Naga terbang keluar, hanya ada sedikit darah naga yang tersisa di kolam transformasi naga. Wang Xian berdiri di sana dan melihat ke depan dengan senyum di wajahnya. Ada total 31 anggota di depannya. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang luas. Pada saat yang sama, ada juga niat bertarung yang intens. Semuanya memiliki kekuatan tempur Raja Abadi tingkat 7. Di belakang mereka ada ratusan anggota Raja Abadi tingkat 6 dari Istana Naga. 1 bulan sangat cepat. Wang Xian melirik bawahannya dan bergumam. Istana Naga telah bertahan secara pasif. Sekarang saya ingin tahu apakah 6 kekuatan sudah siap. 2600.